Jadi sekali lagi, tugas kita di bumi yang penuh kasih setia, di Misericordias Domini, saling menerima, saling menghormati, mengenakan belas kasih, kemurahan, ramah dan saling mengampuni, dan mengandalkan kasih Tuhan sehingga kita mampu melakukan sesuatu yang berguna untuk hidup dan kehidupan. Shalom sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita kembali lagi bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan dan panduan hidup kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa, meneguhkan dan menguatkan kita pada Minggu Misericordias Domini, yang artinya Minggu Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, diambil dari Mazmur 4 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan bersama-sama. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita memasuki minggu-minggu sesudah Paskah. Minggu-minggu sesudah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, sesudah dia menang dan hidup untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, seperti apakah orang-orang yang telah mengalami atau bertemu dengan Yesus yang bangkit, yang mengalami dan bertemu dengan Yesus yang hidup selama-lamanya? Seperti apakah orang-orang seperti itu? Kalau saya, saudara-saudara, sahabat-sahabat, semuanya sudah merayakan Paskah, bertemu dengan Yesus yang bangkit, seperti apakah indikatornya? Seperti apakah ciri-cirinya? Minggu lalu kita telah mendengarkan dalam Minggu Quasimodogeniti, orang yang telah bertemu, orang yang mengalami Yesus yang bangkit itu, dia menjadi Quasimodogeniti, lahir baru, seperti bayi yang baru lahir. Dia berubah dari hidup lama menjadi hidup yang baru, hidup yang pasrah sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Yesus yang bangkit itu. Itu yang pertama indikatornya, dia menjadi lahir baru, berubah, ada perubahan. Lalu yang kedua, minggu ini seperti apa sih indikator orang-orang yang telah merayakan Paskah? Orang-orang yang telah bertemu, mengalami Yesus yang bangkit dan menang. Minggu ini, orang-orang yang telah bertemu dengan Yesus itu
menjadi misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Jadi orang yang bertemu dengan Yesus yang bangkit dan menang, bagi dia bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Ya, jadi siapapun yang sudah mengalami Yesus yang bangkit, baginya dunia ini adalah bumi yang penuh kasih setia Tuhan. Jadi saya sekarang, orang yang mengalami Yesus yang bangkit itu, dia sedang berada di wilayah kasih setia Tuhan. Jadi dia bukan berada di wilayah murka, dia bukan berada di wilayah kutuk, dia bukan berada di tempat terkutuk atau di tempat yang mengerikan, tapi dia berada di wilayah kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, jadi kalau orang yang bertemu dengan Yesus yang bangkit sekarang berada dalam wilayah kasih setia Tuhan, kita semua ya, saya berharap, saudara-saudara, sahabat-sahabat, amang-inang, kita semua sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Kita sedang berada di wilayah kasih setia Tuhan. Kita berada di bumi yang penuh dengan kasih setia Tuhan. Lalu kalau begitu, seperti apa orang yang berada di bumi yang penuh kasih setia Tuhan itu? Yang pertama, orang yang berada di wilayah kasih setia Tuhan itu, dia tahu, dia merasa bahwa aku diterima sepenuhnya oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang telah mengalami Yesus yang bangkit, dia tahu bahwa dia ada di bumi yang penuh kasih setia. Lalu dia merasa, kalau saya berada di bumi yang penuh kasih setia, berarti saya diterima sepenuhnya oleh Tuhan. Jadi saya adalah orang yang diterima, bukan orang yang ditolak, bukan orang yang dicuekin, bukan orang yang dieliminasi dari kehidupan, tapi saya adalah orang yang diterima sepenuhnya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, Anda diterima oleh Yesus yang bangkit dan menang. Jadi camkan itu. Aku berada di bumi yang penuh kasih Tuhan, aku di sini diterima sepenuhnya. Tidak ada orang yang ditolak, yang bertemu dengan Yesus, siapapun dia, apapun latar belakang dia. Begitu dia bertemu dengan Yesus yang bangkit, dia berada di bumi yang penuh kasih setia, dia adalah orang yang diterima sepenuhnya. Saudara-saudara, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, karena sejak dunia, sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih oleh Allah. Jadi kita orang-orang yang sudah diterima sepenuhnya oleh Allah yang bangkit. Yesus membuat saya dapat diterima. Dalam Titus 3 ayat 7, di dalam kasih karunia Kristus, kita dibenarkan, kita diterima, kita accepted. Ya. Jadi aku diterima sepenuhnya di mana? Di bumi yang penuh kasih setia Tuhan. Yang kedua, di bumi yang penuh kasih setia Tuhan itu saya sangat berharga. Ingat itu. Tidak ada orang yang tidak berharga. Dalam percakapan sehari-hari, apalah kau, nggak ada artimu. Jadi apa kau, manusia apa kau? No. Di bumi yang penuh kasih setia Tuhan ini, Anda, saudara, sahabat, saya, kita semua diterima sangat berharga. Jadi diterima sepenuhnya dan sangat berharga di mata Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, kamu adalah umat yang terpilih, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Keren kan? Jadi dalam Yesaya 43:4, engkau berharga di mataku dan mulia. Yes, itu kata Tuhan kepadamu, kepada kita, kepada siapapun yang menerima Kristus, mengalami, bertemu dengan Kristus yang bangkit itu. Kamu berharga, kamu diterima sepenuhnya. Kenapa saya bisa diterima dengan latar belakang saya yang buruk? Kenapa saya berharga? Karena Allah adalah Bapakku. Jadi dalam hidup ini, harga seseorang itu ditentukan siapa yang punya. Itu yang pertama. Jadi maaf, kalau anak presiden dengan anak, maaf ya, anak masyarakat biasa, orang akan lebih menghargai anak presiden daripada anak masyarakat biasa. Jadi itu siapa? Anak presiden. Wah, kita langsung appreciate. Jadi kita bukan hanya anak seorang presiden, kita sangat berharga. Kenapa? Karena Bapakku adalah Allah.
aku adalah anak Allah dalam Yesus Kristus. Lalu yang berikut, kenapa saya sangat berharga? Karena Yesus memberikan hidupnya untukku. Jadi harga seseorang ditentukan oleh berapa orang mau membelinya. Jadi bukan pertama terletak pada kualitas barangnya, tapi juga tergantung kepada berapa orang mau membayar. Jadi kita telah dibayar Yesus, bukan kualitas kita. Karena kita sampah, kita manusia berdosa yang hanya pantas untuk dihukum. Tapi Allah membayar kita bukan dengan emas, dengan perak, bukan dengan triliun rupiah. Tapi kita dibayar dengan darah dan nyawanya. Itulah harga kita. Unlimited, tidak bisa dihitung berapa harganya. Karena tidak batas seharga darah dan nyawa anak Allah. Itu yang kedua. Jadi saya diterima sepenuhnya, saya berharga. Katakan ya, aku di bumi yang penuh kasih setia, di bumi misericordias Domini, aku diterima. Aku berharga. Yang ketiga, saya dikasihi selamanya. Wow. Jadi di bumi yang penuh kasih setia Tuhan ini, saya dikasihi selamanya. Jadi bukan hanya hari ini I love you, maybe tomorrow I hate you. Bukan, aku dikasihi sepenuhnya. Dalam Yeremia 31 ayat 3, Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Karena itu, aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi aku dikasihi selamanya. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih. Karena saya berada di misericordias Domini. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Yang keempat, karena saya berada di misericordias Domini, saya diampuni sepenuhnya, totally. Jadi secara total, itu walaupun dosa memerah seperti kremisi, akan kubuat menjadi putih seperti salju. Jadi total, tidak ada noda sedikit pun. Aku diampuni sepenuhnya. Di mana kamu diampuni sepenuhnya? Di bumi yang penuh kasih setia Tuhan. Bagaimana saya bisa berada di bumi yang penuh kasih setia Tuhan ketika saya sudah bertemu dengan yang Yesus yang bangkit dan menang itu. Jadi Roma 8 ayat 1 berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yesaya 43:25, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku menghapus dosa, bersih totali. Jadi kita diampuni sepenuhnya. Karena Yesus telah membayar dosa-dosa kita. Jadi itu dibayar loh, bukan hanya aku maafkan kamu. Enggak, dibayar. Berapa harga bayarnya? Darahnya, nyawanya. Sebab di dalam dia, Efesus 1:7, di dalam Yesus dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu penebusan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi diampuni sepenuhnya. Katakan ya, aku diampuni. Kalau ada orang mendendamimu, katakan, aku telah diampuni sepenuh. Yang kelima, yang terakhir ya, di bumi yang penuh kasih setia Tuhan ini, saya mampu sepenuhnya. Saya adalah orang-orang yang mampu, bukan orang-orang yang tidak berguna, bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi, orang-orang yang berada di bumi yang penuh kasih setia Tuhan itu adalah orang-orang yang mampu, yang diperlengkapi oleh Tuhan untuk bisa memberikan kontribusi. Jadi kita bukan hanya mau mendapat sesuatu, mendapat kasih setia, yes. Tapi bukan hanya mengambil dari dunia ini. Tapi kita memberikan kontribusi. Karena kita memang dicipta oleh Tuhan, bukan hanya supaya ada di bumi, tapi supaya kita memberikan kontribusi. Ada tujuan hidup kita, memberikan kontribusi untuk hidup dan kehidupan ini. Jadi saudara, jangan bilang aku tidak tahu. Semua kita diberi kemampuan. Mampu. Kita adalah punten 10 dalam bidang kita. Kita diperlengkapi dengan talenta. Kita diperlengkapi dengan karunia. Agar kita bisa memberikan kontribusi. Sehingga jangan ada yang berkata, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak mampu. Anda mampu. Di bumi yang penuh kasih setia Tuhan itu. Setiap orang yang telah mengalami, bertemu dengan Yesus yang bangkit itu, dia mampu untuk memberikan kontribusi. Sesuatu yang memperkaya hidup dan kehidupan itu. So, di bumi yang penuh kontribusi ini, di bumi yang penuh dengan kasih setia ini, Paulus berkata, aku mampu melakukan, menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena apa? Kristus hidup di dalam aku. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Kalau kita ada
di bumi yang penuh kasih setia, aku diterima, aku berharga, aku dikasihi, aku diampuni, aku mampu. Apa yang kita lakukan sekarang di bumi yang penuh kasih setia ini? Yaitu firman Tuhan berkata 1 Petrus 2 ayat 17. Saling menerima. Jadi saling menghormati. Itu 1 Petrus 2 ayat 17. Kita saling menghormati. Jadi antara kita, tugas kita di bumi yang penuh kasih setia ini adalah saling menghormati. Di bumi yang penuh kasih setia ini, Roma 15 ayat 7, tugas kita di sini adalah saling menerima. Yang satu dengan yang lain. Jangan ada yang menyisihkan orang lain. Saling menerima, karena kita sudah diterima. Di bumi yang penuh kasih setia ini, kita perlu mengenakan kasih setia. Jadi, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Jadi menjadi orang yang ramah ya. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita di sini tugas kita adalah saling mengampuni. Kenapa? Karena kita diampuni oleh Allah. Di bumi yang penuh kasih setia ini, kita dalam Kolose 3:12 sebagai orang-orang pilihan Allah, kita kan dipilih oleh Allah, yang dikuduskan dan dikasih, kenakanlah belas kasihan. Jadi jadilah seperti Bapamu di surga, menjadi orang yang murah hati, yang berbelas kasih. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di bumi yang penuh kasih setia ini, firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13:6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Aku mampu memberikan kontribusi terbaik dalam hidup ini sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi sekali lagi, tugas kita di bumi yang penuh kasih setia, di Misericordias Domini, saling menerima, saling menghormati, mengenakan belas kasih, kemurahan, ramah dan saling mengampuni, dan mengandalkan kasih Tuhan sehingga kita mampu melakukan sesuatu yang berguna untuk hidup dan kehidupan. Selamat menikmati Misericordias Domini. Amin. Tuhan, kami bersyukur boleh mendengar, menerima firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami, mengingatkan bahwa kami ada di Misericordias Domini, di bumi yang penuh dengan kasih setia-Mu, karena Yesus yang bangkit dan menang. Karena itu Tuhan, biarkan tolong setiap orang yang mendengar firman ini boleh bukan hanya tahu cerita kebangkitan Yesus, tapi mereka boleh bertemu dan mengalami Yesus yang bangkit, sehingga setiap kami akan merasakan bahwa kami sedang berada di bumi yang penuh kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu, Engkau Allah, Engkau Yesus yang bangkit dan menang, kami telah berdoa, bersyukur, dan berserah. Amin. Salam Misericordias Domini. Tuhan Yesus memberkati.